Saya masih ingat malam itu ketika saya harus menunggu kereta terakhir di sebuah stasiun kecil yang sudah hampir sepi. Lampu-lampu peron redup, beberapa di antaranya berkedip seperti hampir mati. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma besi karat dan debu rel yang lembab. Saya duduk sendirian di bangku kayu panjang, mendengarkan suara detak jam tua yang tergantung di dinding stasiun. Tidak ada lagi penumpang lain, hanya saya dan petugas loket yang terlihat sedang tertidur di balik kaca. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki dari ujung peron. Pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan mendekat. Saya menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Rel di ujung peron hanya diselimuti kabut tipis. Sementara suara langkah itu terus terdengar semakin dekat. Jantung saya mulai berdegup cepat. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, suara itu kini bercampur dengan bisikan samar, seperti seseorang yang berbisik di telinga. Tapi saya tidak bisa memahami kata-katanya. Ketika saya menoleh lagi, saya melihat sosok itu. Seorang wanita berpakaian lusuh, berdiri di ujung peron. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tubuhnya kaku, tidak bergerak, hanya berdiri menatap saya. Saya menahan napas, merasa tubuh saya membeku. Wanita itu perlahan melangkah maju. Setiap langkahnya terdengar jelas, meskipun kakinya tidak menyentuh tanah. Suaranya menggema, seperti hentakan di dalam kepala saya. Dan ketika jaraknya tinggal beberapa meter, rambutnya bergeser, memperlihatkan wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar hingga ke pipi, seperti robek. Lampu-lampu di stasiun mendadak padam, menyisakan hanya kegelapan dan suara bisikan yang kini memenuhi telinga saya. Saya mencoba menutup mata, tapi bisikan itu semakin keras, memaksa saya untuk menatap wajahnya yang mendekat. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa. Ketika sadar, saya sudah berada di dalam kereta yang bergerak. Tidak ada seorang pun di dalam gerbong selain saya. Tapi di kaca jendela yang gelap, saya masih bisa melihat bayangan wajah wanita itu tersenyum di belakang saya.